Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Di sini kami akan mendiskusikan materi mata kuliah desain pembelajaran yang memiliki topik learning yang disusun oleh kelompok kami dengan anggota yang pertama Adi Setiawan dengan NIM 79, kemudian Dimas Bintang dengan NIM 96 dan Thalia Cahya dengan NIM 113. Langsung saja untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saudara saya Adi Setiawan. Dipersilakan. Ya, baiklah. Saya akan coba sedikit menjelaskan. Yaitu belajar. Belajar adalah proses aktivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan yang serupa dan yang bersifat menetap. Ada 4 ciri-ciri belajar, yaitu perubahan bersifat permanen, adanya usaha, dan perubahan cara proses belajar. Sebuah pembelajaran sangat ditentukan keberhasilannya oleh keterampilan guru dalam mendesain pembelajaran. Tenaga pengajar yang kompetensial dan profesional akan terukur dari sejauh mana dia dapat mendesain pembelajaran dan mengajarkannya dalam sebuah proses yang optimal. Keberhasilan belajar sangat ditentukan oleh tenaga pengajarnya. Hal ini disebabkan tenaga pengajar selain sebagai desainer dan orang yang berperan dalam proses transformasi pengetahuan dan keterampilan, juga dia memandu segenap proses pembelajaran. Di tangannya lah sebuah aktivitas belajar dapat berlangsung. Padanya pula, pembelajaran akan diserahkan mana peserta didik akan dibawa. Beberapa ahli menguraikan definisi dari belajar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Arthur J. Gates, menurutnya yang dinamakan belajar adalah perubahan tingkah laku melalui pengalaman dan latihan. Lalu menurut L.D. Crow dan A. Crow, mereka menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses aktif yang perlu dirangsang dan dibimbing ke arah hasil-hasil yang diinginkan. Belajar adalah penguasaan kebiasaan-kebiasaan, pengetahuan, dan sikap-sikap. Lalu yang selanjutnya, menurut Gregory A. Kimball, adalah belajar adalah suatu perubahan yang relatif permanen dalam potensialitas tingkah laku yang terjadi pada seseorang atau individu sebagai suatu hasil latihan atau praktik yang diperbuat dengan pemberian hadiah. Lalu menurut Morgan, belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Lalu yang terakhir, menurut Witherington, belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru daripada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian, atau suatu pengertian. Dari berbagai definisi belajar yang telah dikemukakan oleh ahli tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pada hakikatnya belajar adalah proses penugasan tertentu sesuatu yang dipelajari. Penugasan tersebut dapat berupa pemahaman, merasakan, dan dapat melakukan sesuatu. Baiklah. Ya, selanjutnya akan diteruskan. Baik, terima kasih Saudara Adi. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh saudari saya, Thalia Cahya. Dipersilakan. Selanjutnya, pemulaan studi tentang pembelajaran.
dimulai pada akhir abad ke-9 sampai awal abad ke-20 oleh William James, yaitu tentang studi tentang proses mental, maka dihasilkan mengemukakan yaitu psikologi adalah ilmu kehidupan mental yang mendorong terbentuknya behaviorisme. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran behaviorisme yang menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Dimas Bintang. Baik, untuk selanjutnya itu standarisasi pendidik. Di dalam pelatihan, penghargaan tertinggi diberikan kepada guru yang memiliki penguasaan terhadap berbagai strategi belajar, implementasi teori pembelajaran yang disempurnakan, serta kemampuan manajemen perilaku yang mumpuni, serta mampu mengantarkan semua peserta didik untuk mencapai potensi terbaiknya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Adi Setiawan. Dipersilakan. Oke, selanjutnya referensi pembelajaran individu. Gagasan ini mengacu ke dalam sifat pembelajar individu yang memiliki arti subjek belajar melakukan perjalanannya sendiri untuk menemukan pemahaman menggunakan pendekatan terhadap masalah yang otentik dan bermula dari pikirannya sendiri. Di dalam publikasi milik Howard Gardner menyebutnya sebagai kecerdasan ganda. Dia menjelaskan gambaran dari satu set kekuatan kecerdasan yang berbeda, termasuk bidang-bidang seperti linguistik, matematika, fisik, dan banyak lagi. Yang kita semua memiliki proporsi yang berbeda, memberikan masing-masing dari kita profil yang berbeda, yang akan mempengaruhi cara kita mendekati masalah dan kemudian kemudahan kita dalam memahami ide-ide baru sesuai dengan bagaimana materi itu disajikan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Talia. Selanjutnya, pembelajaran berbasis otak. Pembelajaran berbasis otak merupakan perpaduan dari berbagai disiplin ilmu, pendekatan dalam belajar, dan memiliki pengaturan yang berbeda setiap bagiannya. Pemikiran Piaget adalah yang paling mendekati bidang pengetahuan ini, di mana Colin DeCacca tahun 2012 menggambarkan pemikiran Piaget sebagai berikut. Proses perkembangan kognitif anak sangat berbeda dari orang dewasa. Lalu, anak berubah melalui 4 tahap perkembangan secara otonom dan mandiri. Selanjutnya, guru harus memberikan tugas yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak dan memelihara kemandirian berpikir dan kreativitas. Dan yang terakhir, tujuan akhir dari pendidikan adalah menciptakan manusia yang dapat membuat sesuatu yang baru. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke Saudara Dimas. Baik, terima kasih Talia. Dan teman-teman, inilah materi yang dapat kami sampaikan pada diskusi kita pada hari ini. Dan untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan atau ingin bertanya, kami persilakan untuk menyampaikannya pertanyaannya. Dan untuk pemaparan materi sampai di sini dulu. Saya selaku moderator berterima kasih kepada semua pihak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.